Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Humaira dengan NIM 2020-21020 Unit 1 Semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Dr. Yusnaini SAG MPD. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lok Sumawe, tahun 2023. Berikut video proses pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi Hadis, Sunnah, Khabar, dan Athar, kelas 10, semester genap. Baik, langsung saja kita saksikan cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Hamlana, Rahmawati, Ibu. Oke, berarti Firza teman-teman ya. Baik. Mau kalian membentuk kelompok. Kan tadi kita di awal ada kelompok. Kalian duduk kelompok bisa ya. Karena kita akan bermain game. Sebentar lagi Ibu akan jelaskan aturan permainan. Silakan. Berani ke depan sama orang Betty ya. Silahkan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perkataan Rasulullah, perbuatan, kebiasaan beliau. Apa itu? Hadis. Yes, kita hari ini akan belajar mengenai hadis, sunnah, khabar, dan athar. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai hadis, sunnah, khabar, dan athar. Adapun tujuan kita mempelajari hadis, sunnah, khabar, dan athar ini yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian dari hadis, pengertian sunnah, khabar, dan pengertian athar. Yang kedua, kita dapat mengetahui perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan athar. Yang terakhir, kita dapat mengidentifikasikan apa itu hadis, sunnah, khabar, dan athar. Nah, sekarang langsung kita masuk ke dalam materi ya. Yang pertama, pengertian hadis. Secara etimologi, hadis mempunyai beberapa arti, yang baru atau jadid, yang dekat atau qarib, dan warta atau berita, khabar. Sedangkan hadis secara terminologi adalah segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Nah, hadis ini merupakan segala ucapan atau perkataan Nabi SAW. Nah, ini contoh hadis. Silahkan baca, Rizky. Ya, dia silahkan dia. Silahkan baca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'malu bin niyati wa likulli
hiya yusibuha yusibuha dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala perbuatan tergantung niatnya, dan bagi setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, hadis ini merupakan langsung perkataan dari Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, itu berarti hadis. Yang kedua, pengertian sunnah. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan berasal dari kata sanna yasunnu sunnatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi, adat atau kebiasaan atau ketetapan. Apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Nah, sunnah ini merupakan kebiasaan atau adat istiadat Rasulullah sesuai dengan norma atau ajaran Al-Quran. Ini merupakan sunnah. Ini dari Rasulullah, tapi ini merupakan kegiatan sehari-hari beliau sebelum ataupun sudah menjadi Rasul. Nah, contoh sunnah, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitaballahi sunnata rasulih." Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Ini contoh sunnah. Selanjutnya pengertian khabar. Khabar menurut bahasa berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Adapun pengertian khabar menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi atau dari yang selain Nabi. Kabar ini merupakan bisa berasal dari Rasulullah atau dari tabi'in, dari selain Nabi. Nah, contoh kabar, dia silakan baca. Contoh khabar dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innama minas sunnah fi sholati qad'an aku fi tanda surah. Sesungguhnya dari sunnah dalam sholat adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusat." Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini merupakan contoh kabar. Selanjutnya pengertian athar. Menurut bahasa, athar artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Athar berarti pula nukilan atau yang dinukilkan. Adapun pengertian athar menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa athar ini sama seperti khabar dan hadis. Artinya bisa disandarkan kepada Rasulullah ataupun selain Rasulullah. Nah, contoh athar, perkataan Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. Bunyinya, menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya Fitri dan hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berbuka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ini merupakan contoh dari nah, perbedaan hadis sunnah khabar dan athar. Perbedaannya, hadis itu dinisbahkan kepada Rasulullah, artinya langsung Rasulullah yang bersabda. Sedangkan sunnah ini perkataan atau adat istiadat yang Rasulullah lakukan sesuai dengan norma, yang sesuai dengan Al-Quran. Sedangkan kabar ini tidak hanya dinisbahkan kepada Rasulullah, tapi juga kepada tabi'in, bisa ke sahabat-sahabatnya. Sedangkan athar ini hanya dinisbahkan kepada tabi'in. Sekarang Ibu jelaskan aturan permainannya. Kita akan bermain game spinner, ya, game spinner. Ini kan ada kotak. Nanti Ibu pertama putarkan spinner ini. Di mana dia berhenti maka kelompok tersebut yang maju. Setelah Ibu putarkan kan sudah maju, yang maju jawab soal. Setelah jawab soal, maka giliran kelompok tersebut yang memutarkan. Di mana spinner berhenti, kelompok itu yang maju. Dan maju jawab soal. Jika bisa menjawab akan mendapatkan 1 bintang dan ada hadiah. Ya.
Rasulullah SAW berwasiat bahwa dua perkara yang jika kita berpegang padanya maka kita tidak binasa. Yaitu kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan di kelompok 2. Mereka mendapatkan 1 bintang karena berhasil menjawab 1 soal. Silakan tempel ke karton samping. Di kelompok 9. Oke, sekarang giliran kelompok ini ya memutarkan spinnya ya. Karena putar. Kelompok 6. Zong. Putar. Kelompok 4. Betty lagi ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ya, sama Pina. Silakan ambil pertanyaannya. Iya, dengan malu-malu. Ayo malu-malu. Jangan maju. Malu kok, pada malu. Baca soal ya, baca soalnya. Segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi atau yang selain dari Nabi adalah pengertian dari Iya, mereka bisa jawab dengan kelompok 5. Silakan tempel bintang. jangan Sakit baru. Tempel bintang. Tempel, Bu. Kelompok 5 enggak sih? Kelompok. Ini jadi bantu kok, Mbak. Iya, sekarang silahkan kalian putar spinnernya. Tuh udah 3. Mana nih? Iya. 5. Zong. Lagi. 1. Untuk yang sudah maju, kelompok 1, 2, dan kelompok 4 dapat hadiah. Ibu kelompok 3 udah dapat tuh. Mentang-mentang nggak maju. Bu, Dede, Bu. Kalau sebentar kami nggak bisa jawab, kami dipodokin. Nah, Dede mana? yang terakhirnya pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Nggak mau mendapatkan hadiah. Ilham, silakan. Dengan materi hari ini kita akan mengetahui mengenai maknanya apa, makna dari hadis, sunnah, kabar, dan asar, kemudian macam-macamnya dan perbedaannya juga. Jadi kita banyak ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan. Nah, Ibu simpulkan sekali lagi. Tepuk tangan untuk Ilham dulu. Yeay, Ilham pintar. Nah, Ibu simpulkan sekali lagi ya. Jadi, hari ini kita belajar tentang materi hadis, sunnah, kabar, dan asar. Hadis itu merupakan sabda Rasulullah, perkataan langsung dari Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah itu merupakan adat atau kebiasaan beliau sebelum atau sesudah menjadi Rasul. Sedangkan kabar ini merupakan dinisbahkan kepada Rasulullah ataupun kepada tabi'in. Sedangkan asar ini khusus kepada tabi'in, sahabat-sahabat beliau dan kawan-kawannya. Ya. Ya, Bu. Nah, dengan terakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian untuk minggu depan persiapkan materi tentang konferensi hadis. Ya, Bu. Ya, kalian baca-baca untuk minggu depan. Ya, Bu. Siap. Ya. Jadi setiap pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.